Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba memberikan tutorial atau langkah-langkah untuk mengisi APBDes pada MonFDD tahun 2024 ya. Kita login dulu ke MonFDD online. Oke, ini setelah login, kemudian kita klik APBDes ya. Ini sudah ada menunya. Selain penyaluran dana, APBDes BLT. Kalau di klik BLT ada BMB, KPM, ada pembayaran BLT. Nah, kita sekarang mau entry atau input APBDes ya. Kita klik APBDes, kemudian progress. Nah, untuk dapat template-nya, kita klik menu APBDes, kemudian misalkan ini saya mau yang ambil Bantarsari, posting APBDes awal. Nah, kemudian ada template, kita unduh template-nya. Kita simpan pada desa yang sudah kita siapkan. Kemudian kita simpan ya. Kemudian kita buka dan kita isi. Nah, saat terbuka kita akan langsung terbuka di sheet referensi. Ini ada kode akun belanja APBDes dan kode pendapatan. Nah, untuk kode akun belanja APBDes ini tidak usah di apa-apainnya, jadi kita langsung saja ke APBDes-nya. Nah, ini menu untuk kita isi anggaran baik pendapatan maupun belanja. Untuk cara pengisian boleh teman-teman baca. Ini penting, APBDes nanti diisinya seperti yang sudah dicontohkan. Nah, ini untuk khusus DD, nanti taggingnya wajib diisi ya, khusus untuk DD ini. Tagging, kalau tagging SDGs ini untuk semua sumber dana, namun untuk tagging kegiatan dan prioritas ini khusus untuk DD. Oke, kita coba ya. Saya akan contohkan, kita isi dulu pendapatan asli desa. Nah, sumbernya dari mana, kita buka. Saya sudah menyiapkan PAD ya. Ini contoh saja. Ini ada PADes itu totalnya 35060. 35060 ini itu didapat dari 3 sumber: hasil usaha desa dan hasil aset desa dan gotong royong. Nah, kemudian kita enter di Excel-nya seperti apa. Ini 36060. Ini jumlahnya langsung otomatis, namun boleh kita urai. Misalkan yang total 36060 itu ada di dalamnya dari bagi hasil BUMDes. Misalkan kalau kita lihat di sini itu ada 13 juta. Nah, ini tidak tidak berarti jumlah pendapatan di sini bertambah, karena yang 13 juta ini sudah ada di dalamnya. Oke, jadi yang 36060 ini di dalamnya ada nilai 13 juta bersumber dari bagi hasil BUMDes. Seperti itu. Nah, ini belanjanya untuk apa saja? Karena untuk di saldo atau sisa lebih kurang perhitungan anggaran ini harus 0 ya. Berarti kita sekarang belanjanya apa saja. Nah, untuk kodenya, kode belanja, kita hanya mengisi di kolom yang putih ini hanya 3 digit. Cara pengisian ada di sini jelasnya ya, teman-teman. Jadi 3 digit. Ada contoh juga di paling kanan. Nah, ini. Nah, contoh seperti ini.
Udah ada ya contohnya, kita tinggal entry, mudah sekali. Ini saya ambil yang ini belanjanya 1101. Jadi untuk kode 1 ini ada bidang pemerintah desa ya teman-teman, untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Oke, kita 01 ya. Oke, sesuai ini 1101 nilainya, biar tidak salah ketik saya copy saja. Copy, kemudian paste. Nah, ini sumbernya bisa dipilih dari PAD ya. Taggingnya apa? Untuk penyediaan hasil tetap tunjangan kepala desa, kita klik pilih untuk tagging SDGs-nya ya. Ini misalkan Desa Damai Berkeadilan. Ini dari mana? Sebetulnya tidak dikira-kira ya. Kita tinggal bisa mencari dari sini, dari SID Kemendesa ya. Kemudian boleh klik di sini untuk menampilkan data nasional. Kita cari di sini, tadi saya pilihkan. Nah, ini Desa Damai Berkeadilan. Nah, di sini kan ada bidang-bidang belanja. Untuk bidang kode 1 itu untuk pemerintahan banyak di sini memang. Nah, kayak gini. Ya, walaupun di nama kegiatannya tidak cocok, tapi nah ini ya, tuh ada banyak di sini. Kita entry di situ saja ya. Jadi tidak dikira-kira. Oke, kemudian selanjutnya sesuai yang berikutnya 1102. Nah, ini 1102, soalnya tadi 3 digit. 1102. Otomatis nama belanjanya, rupiahnya kita copy lagi dari ini 31 juta. Untuk menghindari salah kita boleh copy, tapi kalau yang mudah sih, nah ini tidak keriting kayak ini ya. Nah, ini saya copy aja langsung biar tidak lama. Nah, ini sudah. Nah, ini tadi jangan lupa harus 0 ya. Nah, ini harus 0, sisa lebih kurang perhitungan anggaran. Nah, ini berarti berapa untuk yang di pembiayaannya. Kita lihat di RAB-nya, karena belanjanya cuma 2. Ini ada silpa tahun sebelumnya senilai 1950761. Ini berarti selisih. Nah, ini 95761 samakan. Nah, berapa kode pembiayaannya untuk silpa? Kita lihat di, nah ini 611. Oke, 611. Nah, silpa tahun sebelumnya. Jadi yang di entry hanya DEF kolom yang putihnya aja ya. Oke. 950,761 sudah 0 ya. Jadi sama dengan sumber datanya. Nah, untuk mempermudah, kalau saya mau mempraktekkan, jadi tuntaskan per sumber dana dari setiap APBDes. Jadi tidak mengentry dulu ini semua sumber pendapatan ya. Nanti manfaatnya atau gunanya kenapa saya per sumber dana tuntaskan dengan belanjanya. Jadi tidak harus ininya seri ya, karena kode itu tidak akan tertukar dengan kode rekening walaupun dia kita entry di baris berapapun. Yang membedakan nanti sumber dana sesuai pilihan yang sumber datanya. Contoh yang sudah kita lakukan ini per sumber dana kita tuntaskan. Jadi misalkan contoh sekarang saya akan langsung ke yang dana desa ya. Jadi tidak entry dari dana desa atas 101, kemudian di sini 101 sumbernya dari DD,
101 dari provinsi, kalau saya enggak ya, saya langsung tugaskan per sumber dana untuk memudahkan untuk melihat sisa lebih kurang itu harusnya berapa kita isi di sini di kolom pembiayaan sesuai dengan selisihnya. Selisihnya ini kan harus sama persis dengan dari sumbernya. Nah, senilai ini tadi kan contoh, misalkan sekarang saya akan buka yang ini. Ini sudah saya kerjakan, Dede. Nah, ini kan tuh ada 1101 dari Dede, juga ada 1108 operasional perintah, jadi tidak kita serikan sesuai dengan nomor urutnya ya. Nah, khusus untuk Dede, tagging SDGs juga ada tagging. Nah, ini ke sebelah kanannya ada tagging kegiatan dan tagging prioritas, ini jangan sampai terlewat. Nah, contoh di sumber datanya khusus untuk Dede, ini kan dari total pendapatan 823.126 itu total belanjanya 773, jadi ada pembiayaan sebesar 50 juta. Ya, kita lihat. Ini tapi sudah diisi ya, 50 juta belum. Nah, ini kan tuh kan 50 juta ya. Jadi kita tinggal entry kodenya berapa. 622. Karena ini bukan silpa ya, pembiayaannya pembiayaan penambahan modal. 622. Tuh, penyertaan modal. Sinley, nah ini 50, mudah kan, nah, kayak gitu. Jangan lupa untuk siapapun, untuk Dede ini kan tuh otomatis ada taggingnya. Untuk penyelenggaraan modal desa misalkan untuk pertumbuhan ekonomi desa merata, kemudian jangan lupa untuk mencari itu dari sini ya teman-teman. Dari sini misalkan untuk, nah ini kode-kode belanjanya ada di sini, jadi kita untuk ngisi tagging kegiatan itu dari SDGs ya, mudah dari yang 18 SDGs itu mana yang relevan sesuai dengan nama kegiatan. Kalau saya dari situ gitu, jadi tidak mengira-ngira, tidak ngasal mencari taggingnya. Nah, untuk tagging ini pun termasuk pemberdayaan. Nah, ini untuk apakah BUMDes atau pengentasan kemiskinannya. Kalau penyerahan modal ya pasti BUMDes kan begitu. Nah, tapi kalau untuk yang lain kayak ini pun sama. Jadi kita lihat taggingnya aja. Jadi untuk kegiatan, nama judul kegiatan itu di taggingnya masuk apa. Contoh kalau di sini saya ada tagging, nah ini tagging stunting. Nah, ini kan ada nama kegiatannya, kodenya juga ada. Jadi jangan sampai dikira-kira begitu ya. Sebaiknya lihat di data yang taggingnya juga ada. Tinggal minta ke teman-teman keuangan ngambil dari Syscoides. Oke, itu contoh teman-teman supaya mempermudah teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu, terutama untuk teman-teman PLD di kecamatan dampingan saya ini sebagai tutorial atau OJT on the job training atau IST secara dari video ya, dari tutorial yang saya share ini. Oke, itu ya contoh teman-teman. Kemudian akan sekarang langsung di upload ya ke aplikasi yang sudah selesainya. Nah, ini yang sudah selesai semua sumber dana ya. Jadi akan sama persis dengan APBDes untuk desa tersebut di yang 1C. Ini total pendapatan dan ini total pembiayaan. Nah, ini 21790.344 ya.
Nah, 240 344. Oke, sudah sama, sudah lengkap. Kemudian kita upload. Setelah kita rename ya file template APBDes-nya sesuai petunjuk APBDes, underscore, kode desa, dan tanggal, bulan, tahun, kita submit atau upload ya. Kita sekarang masuk di aplikasi yang akan kita upload. Nah, ini klik titik 2 ini, kemudian posting APBDes awal, kemudian kita unggah Excel yang tadi yang sudah. Nah, ini ya, kemudian klik open, tunggu sebentar. Ini masih proses, ini 1807, nah ini masih proses. Oke, nah sudah cek. Nah, sisa lebih kurang pembiayaan anggarannya sudah 0, kemudian kita klik submit untuk verifikasi, kemudian kita klik konfirmasi jumlah pendapatan. Data sedang disubmit, data berhasil disubmit, selanjutnya data akan diverifikasi oleh verifikator. Oke, itu teman-teman sukses. Kita cek di verifikasi, nanti akan bertambah menjadi 2. Nah, ini sudah tinggal diverifikasi oleh TPP di atas kita. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.